Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusi Amelia. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Asuhan Keperawatan Kerusakan Integritas Jaringan pada Tuan atau Nyonya X dengan diabetes mellitus tipe 2 di ruang X RSUD X. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Putri Sumarni selaku penguji pertama saya, Bu Prasanti selaku penguji kedua, dan Bu Suci selaku penguji ketiga saya, yang sudah berkenan untuk menguji proposal saya. Pertama adalah latar belakang. Diabetes mellitus atau DM adalah gangguan metabolisme yang ditandai hiperglikemia yang berhubungan dengan abnormalitas metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein yang disebabkan oleh penurunan sekresi insulin atau penurunan sensitivitas insulin atau keduanya yang menyebabkan komplikasi kronis, mikrovaskuler, dan neuropati. Menurut International Diabetes Federation atau IDM, pada tahun 2017, sekitar 425 juta orang di seluruh dunia menderita DM. Jumlah terbesar orang dengan DM yaitu berada di wilayah Pasifik Barat 159 juta dan Asia Tenggara 82 juta. Berdasarkan hasil Riskdes 2018, dari 24.417 responden berusia lebih dari 15 tahun, 10,2% mengalami toleransi glukosa terganggu atau kadar glukosa 140-200 mg per desiliter setelah puasa selama 4 jam. Jumlah penderita diabetes di Jawa Tengah juga mengalami peningkatan. Yang pertama, data dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 menunjukkan bahwa diabetes menduduki peringkat kedua penyakit tidak menular setelah hipertensi dan mengalami peningkatan dari 15,77% di tahun 2017 menjadi 22,1% di tahun 2018. Yang kedua, kejadian paling besar terjadi di Kota Surakarta sebesar 22.534 kasus. Kabupaten Purbalingga pada tahun 2019 memiliki prevalensi pelayanan kesehatan penderita DM tertinggi, lebih dari 100%, yaitu ditunjukkan dengan hasil 134,5% dalam pelayanan pada penderita diabetes mellitus. Peran perawat memiliki peranan penting dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Salah satu peran penting seorang perawat adalah sebagai edukator, di mana pembelajaran merupakan dasar dari health education yang berhubungan dengan semua tahap kesehatan dan tingkat pencegahan. Peranan perawat dalam melaksanakan proses asuhan keperawatan dalam penanggulangan diabetes mellitus yaitu perawat dapat memberikan pendidikan kesehatan pada pasien dan keluarga dalam hal pencegahan penyakit, pemulihan dari penyakit, memberikan informasi yang tepat tentang kesehatan seperti diet untuk menderita diabetes mellitus. Lalu rumusan masalah. Berdasarkan banyaknya kasus diabetes mellitus yang masih banyak terjadi di Indonesia, maka penulisan akan menguraikan rumusan masalah dalam penelitian yaitu bagaimana asuhan keperawatan kerusakan integritas jaringan pada Tuan atau Nyonya X dengan diabetes mellitus tipe 2 di RSUD X. Tujuan penelitian. Tujuan khusus. Yang pertama, menggambarkan pengkajian asuhan keperawatan kerusakan integritas jaringan. Yang kedua, menggambarkan analisa data dari hasil pengkajian kerusakan integritas jaringan. Yang ketiga, menggambarkan diagnosa keperawatan kerusakan integritas jaringan. Yang keempat, menggambarkan intervensi keperawatan kerusakan integritas jaringan. Yang kelima, menggambarkan implementasi keperawatan pada Nyonya X dengan diagnosa diabetes mellitus. Dan yang terakhir, menggambarkan evaluasi asuhan keperawatan kerusakan integritas jaringan. Diabetes mellitus. Pengertian diabetes mellitus adalah penyakit yang ditandai dengan kadar glukosa darah yang melebihi normal atau hiperglikemia akibat tubuh kekurangan insulin baik absolut maupun relatif. Untuk penyebab diabetes mellitus sendiri, yang pertama ada kelainan genetik, yang kedua usia, yang ketiga pola hidup dan pola makan, yang keempat ada obesitas, yang kelima ada gaya hidup stres, yang keenam ada penyakit dan infeksi pada pankreas, dan yang terakhir ada obat-obatan yang dapat merusak pankreas. Untuk jenis
Diabetes mellitus sendiri ada 4. Yang pertama ada diabetes mellitus tipe 1, diabetes mellitus tipe 2, diabetes mellitus tipe lain, dan yang terakhir ada diabetes mellitus pada saat kehamilan. Patofisiologi. Untuk patofisiologi diabetes mellitus, biasanya untuk pasien DM itu penyebabnya kelainan genetik, gaya hidup, malnutrisi, obesitas, dan infeksi. Maksud dari kelainan genetik itu ada penyampaian kelainan pankreas ke individu turunan, jadi biasanya masalahnya ada di kelenjar pankreasnya. Kalau gaya hidup itu meningkatnya beban metabolik pankreas. Untuk malnutrisi yaitu penurunan produksi insulin, dan untuk obesitas yaitu peningkatan kebutuhan insulin, dan untuk infeksi sendiri dapat merusak pankreas. Dari etiologi tersebut akan mengakibatkan penurunan insulin. Penurunan insulin karena kerja pankreas yang semakin berlebih, sehingga terjadilah penurunan fasilitas glukosa dalam sel. Maksud fasilitas adalah memecah glukosa menjadi glikogen yang akan diserap oleh sel. Dan kalau terjadi masalah itu, muncullah risiko ketidakstabilan glukosa darah. Kalau sudah terjadi masalah dalam penurunan fasilitas glukosa itu, akan menjadi atau menyebabkan glukosa menumpuk dalam darah, sehingga terjadi hiperglikemia. Akan terjadi peningkatan tekanan osmolitas plasma, kemudian terjadi kelebihan ambang glukosa dalam ginjal atau ginjal bekerja dengan keras, sehingga terjadi diuresia osmotik, dan pasien akan mengalami poliuria sehingga terjadi kekurangan volume cairan. Dan untuk sel yang tidak memperoleh nutrisi karena tidak ada yang memecah dan terjadi starvasi seluler. Dari starvasi seluler ini akan terjadi pembongkaran glikogen, asam lemak, dan keton untuk energi. Biasanya menumpuk di otot. Dan kalau menumpuk di otot, berat badan akan berlebih atau gemuk karena yang seharusnya diserap tetapi ini tidak diserap oleh sel dan akan dikeluarkan di ekstravaskuler, dan akan terjadi penurunan massa otot. Kemudian ada penurunan benda keton. Pada keton ini akan terjadi keton asidosis metabolik. Penumpukan keton terlalu banyak di otak akan terjadi penurunan kesadaran dan pasien akan cepat meninggal. Kalau sudah terjadi penumpukan keton di otak akan mengganggu ketidakefektifan pola nafas. Dari ketidakefektifan pola nafas tersebut akan terjadi gangguan pola tidur. Dan kalau pasien akan merasa sesak, terjadilah intoleran aktivitas. Dan dari pembongkaran glikogen, asam lemak, dan keton untuk energi akan mengakibatkan penurunan massa otot, dan akan terjadi nutrisi kurang dari tubuh karena harusnya diserap oleh sel tetapi tidak diserap atau menumpuk di otot. Dan untuk starvasi seluler terkait pembongkaran protein dan asam amino ini akan terjadi penurunan antibodi. Maka dari itu, pada pasien DM banyak mengalami komplikasi karena penurunan antibodi terkait infeksi dan terjadi risiko tinggi infeksi. Kalau untuk perbaikan penurunan jaringan, jika aliran darah tidak lancar dan oksigen tidak bagus, akan menjadi risiko perlukaan. Kemudian terjadi kerusakan integritas jaringan dan menjadikan hambatan mobilitas fisik. Kemudian bila ada luka dan diamputasi akan menjadi gangguan citra tubuh. Dan kalau luka tidak kunjung sembuh akan menimbulkan kecemasan. Lalu yang berikutnya ada tanda dan gejala dari diabetes mellitus. Tanda dan gejala pada diabetes mellitus yang pertama ada poliuria atau peningkatan pengeluaran urin, yang kedua ada polidipsi, yang ketiga ada polifagi, dan ada rasa lelah dan kelemahan otot akibat gangguan darah pada pasien diabetes lama, katabolisme protein di otot, dan ketidakmampuan sebagian besar sel untuk menggunakan glukosa sebagai energi. Lalu ada peningkatan infeksi akibat penurunan protein sebagai bahan pembentukan antibodi, peningkatan konsentrasi glukosa di sekresi mukus, gangguan fungsi imun, dan penurunan aliran darah pada penderita diabetes kronik.
Selanjutnya ada kelainan kulit. Dan yang terakhir ada kesemutan rasa baal akibat terjadinya neuropati. Maaf, selanjutnya ada luka yang tidak kunjung sembuh-sembuh, dan yang terakhir ada mata kabur yang disebabkan gangguan refraksi akibat perubahan pada lensa oleh hiperglikemia. Selanjutnya ada program penata laksanaan pada diabetes mellitus. Penata laksanaan pada diabetes mellitus yaitu terdapat 5 pilar penata laksanaan. Yang pertama ada edukasi, yang kedua terapi nutrisi medis, yang ketiga latihan fisik, yang keempat pemantauan kadar glukosa darah, dan yang terakhir ada terapi farmakologis atau pemberian insulin. Selanjutnya ada pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang pada diabetes mellitus. Yang pertama ada gula darah sewaktu, yaitu lebih dari 200 mg per desiliter. Berikutnya ada gula darah puasa atau GDP, lebih dari 126 mg per desiliter. Gula darah setelah makan, lebih dari 250 mg per desiliter. Gula darah setelah puasa, lebih dari 200 mg per desiliter. Lalu ada tes gula darah A1C. Normalnya yaitu di bawah 5,7%, prediabetes ada 5,7 sampai 6,4%, dan penderita DM di atas 6,4%. Lalu terjadilah asuhan atau asuhan keperawatan. Konsep asuhan keperawatan yaitu meliputi pengkajian, rumusan masalah, fokus intervensi, implementasi, dan evaluasi. Untuk bab 3-nya sendiri, yang pertama ada rancangan studi kasus. Rancangan studi kasus menggunakan metode deskriptif, kemudian untuk subjek studi kasusnya yaitu adalah pasien yang menderita diabetes mellitus dengan kerusakan integritas jaringan di RSUD X. Kemudian untuk fokus studinya pada pasien yang mengalami kerusakan integritas jaringan pada Nyonya X dengan diabetes mellitus di ruang Edelweiss RSUD Purbalingga. Untuk definisi operasionalnya, untuk kerusakan integritas jaringan adalah salah satu gangguan integritas jaringan yang terjadi pada pasien diabetes mellitus adalah gangren dan ulkus diabetik. Ulkus diabetik adalah gangguan sebagian atau keseluruhan pada kulit yang meluas ke jaringan bawah kulit, tendon, otot, tulang, atau persendian yang terjadi pada seseorang yang menderita DM. Kondisi ini timbul akibat terjadinya peningkatan kadar gula darah tinggi. Yang kedua ada pasien diabetes mellitus. Pasien diabetes mellitus merupakan penyakit yang ditandai kadar glukosa darah yang melebihi normal atau hiperglikemia akibat tubuh kekurangan insulin baik absolut maupun relatif. Untuk tempatnya, untuk penelitian saya melakukan di RSUD Guteng Taruna Dibrata Purbalingga, ruang Edelweiss. Kemudian untuk pengumpulan data yang dilakukan, menurut Nur Salam, saya akan melakukan terkait dengan observasi, kemudian wawancara, studi dokumentasi yang dilakukan di RM pasien. Untuk penyajian data dilakukan dalam bentuk laporan studi kasus. Untuk etika studi kasus, yang pertama terkait dengan prinsip etika penelitian, yaitu ada prinsip manfaat, prinsip menghormati manusia. Kemudian untuk masalah etika penelitian ada informed consent, anonymity, confidentiality, atau kerahasiaan. Itu saja yang dapat saya sampaikan terkait proposal saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.